Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurkaroma dari kelas 10 IPS. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Budi Utomo sebagai penilaian ulangan sejarah bahasa Indonesia. Organisasi Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Organisasi Budi Utomo itu merupakan cikal bakal kebangkitan para pemuda dalam merumuskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Makanya sampai saat ini setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Pendiri dari Budi Utomo sendiri itu adalah Dr. Sutomo atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dianggotai oleh para pelajar di Stovia. Stovia ini merupakan sekolah kedokteran di Jawa. Latar belakang berdirinya Budi Utomo itu adanya gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Karena waktu zaman dulu pendidikan di Indonesia itu masih sangat minim dikarenakan penjajahan. Nah, tujuan didirikannya Budi Utomo sendiri itu yang pertama memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Kalau misalkan dilihat dari tujuan Budi Utomo sendiri, Budi Utomo itu organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tetapi di dalam Budi Utomo ini tidak ada unsur politiknya sama sekali, jadi murni untuk sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Gedung Kuisol, Yogyakarta, untuk pertama kalinya Budi Utomo mengadakan sidang. Kira-kira gambaran sidangnya seperti yang ada di foto. Dengan hasil sidang yang pertama, Budi Utomo tidak berpolitik, jadi Budi Utomo itu tidak menganut atau di dalam Budi Utomo itu tidak mengandung asas politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditunjukkan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, gerakan Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura, jadi gerakan Budi Utomo ini hanya di sekitar Jawa, sekitar daerah Jawa, gak nyampe ke Sumatera, Sulawesi itu gak nyampe, tapi hanya di sekitar Jawa dan Madura saja. Yang keempat, Tirto Kusuma dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Jadi Tirto Kusuma ini merupakan mantan Bupati Karanganyar yang dipilih sebagai Ketua Budi Utomo pertama. Nah, kronologi Budi Utomo sendiri terjadi yang pertama tahun 1906 sampai 1907, di mana waktu itu Dr. Wahidin Sudirohusodo ini melakukan kampanye di kalangan priai Jawa. Jadi selama 1 tahun, Dr. Wahidin ini keliling Jawa untuk mengkampanyekan gagasannya dengan tujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Nah, peningkatan ini dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau studi funds yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan kuliahnya karena terhalang biaya. Yang kedua, di tahun 1907 akhir. Jadi setelah Dr. Wahidin Sudirohusodo ini mengkampanyekan gagasannya, beliau bertemu dengan Sutomo untuk membahas berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, setelah bertemu itu, Dr. Sutomo pun menceritakan kepada teman-temannya di Stovia maksud dan tujuan Dr. Wahidin kala itu. Yang ketiga, tahun 1908, atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, maka pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pukul 9 pagi bertempat di Stovia, Dr. Sutomo menjelaskan gagasannya. Beliau menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka. Maka lahirlah organisasi yang kemudian diberi nama Budi Utomo. Sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.